Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan membahas soal ISPS Matematika ya, untuk kelas 5, bab 2, kecepatan dan debit, dengan pembahasan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, ini ada di latihan 4 halaman 39 sampai dengan 40. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, namun sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist matematika ya, bisa klik di kolom sini di biru-birunya atau di linknya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Ya, nah seperti ini. Nanti untuk matematika ada 2 buku, yaitu Senang Belajar Matematika yang dari Depdikbud dan juga ISPS. Tapi ISPS hanya pembahasan soal saja ya, karena materinya tidak dibahas. Nah, misalnya adik-adik mau lihat ISPS Matematika kelas 4, berarti klik putar semua di sini. Nah, kemudian nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya. Ini bisa adik-adik cari mau lihat di bab berapa, kemudian latihan berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai di sini untuk pembahasannya dari nomor 1. Pak Andri mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata adalah 72 km per jam. Nah, pertanyaannya, berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Andri? Nah, kita akan menjawab seperti ini ya. Jadi 72 km per jam ini akan kita ubah seperti ini. Ya, 72. Nah, dari kilometer kita akan mengubah jadi meter. Berarti kita akan kali dengan 1000. Ya. Kemudian, nah ini nanti menggunakan kenapa sih dikali 1000? Karena ada tangga satuan seperti ini ya untuk satuan dari kilometer dan seterusnya ya. Nah, ini nanti bisa adik-adik lihat di bukunya ya. Nah, jadi turunnya berapa tangga, nah itu nanti yang menentukan akan dikalikan dengan berapa. Nah, kalau dari kilometer ke meter ini dikalikannya 1000 ya. Nah, tadi 72 dikali 1000, lalu jamnya berubah menjadi detik. Nah, kalau jamnya berubah menjadi detik kan ini per ya, per jam, berubah jadi per detik. Jadi ini kita ubah ya, kita ubah jadi dibagi 360 detik. Karena 1 jam itu sama dengan 360 detik ya. Seperti ini. Lalu kemudian begini. Jadinya 72.000 kita bagi 3.600 ya, sama dengan 20 meter per detik. Detik. Ya, ini jawabannya. Kemudian yang nomor 2. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Doni adalah 7 km per jam. Berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh Pak Doni dalam waktu setengah jam? Nah, ini kita bisa menggunakan ya, berarti yang ditanya adalah berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh? Nah, ini kita langsung saja ya. Kalau di sini kan per jam itu adalah 70 km. Sekarang yang pertanyaannya adalah kalau setengah jam berapa jarak yang ditempuh? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Jadi rumus awalnya adalah V sama dengan S per T. Ya, jadi kita akan membuat diagram rumus seperti ini. V sama dengan S per T. Nah, kalau jarak berarti yang S ya. Yang S ini berarti rumus S adalah V kali T. Ya, nah ini fungsinya diagram tuh seperti itu. V kali T. Nah, kita masukkan rumusnya ke sini. S sama dengan tadi V-nya adalah 70 km per jam. Lalu kita kali ya, T-nya itu ini setengah jam. Ya. Nah, kita jadinya kalikan. Jadi kalau 70 kan sebenarnya 70 per 1 kali 1 per 2 ya. Ini tinggal 70 kali 1, 1 kali 2 ya. Jadinya 70 per 2. Yaitu jadinya 35 km. Nah, ini jarak yang ditempuh oleh Pak Doni dalam setengah jam ya. Lalu yang nomor 3, ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam dengan jarak tempuh 20 km. Berapa lama ayah mengendarai motor? Nah, kita balik lagi ke rumus ini. Kalau waktu adalah T, berarti T adalah, nah Karina tulis di sini. T adalah, ini berarti S per V. Ya. S-nya adalah
Ini jarak 20 ya, 20 per ini V-nya. V-nya 50. Jadinya 2 per 5 jam ya, karena ukurannya jam. Berapa menit berarti nih ya? 2 per 5 jam atau 24 menit. Ya, ini cara menghitungnya adalah 2 per 5 kali 60 ya adik-adik. Nah, yaitu dapatnya ini, 24 menit. Kemudian yang nomor 4, sebuah mobil berangkat pukul 6 dari kota A menuju kota B yang berjarak 210 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut jika tiba di kota B pukul 9? Kita cari dulu berapa lamanya dia pergi ya, atau perjalanan dari kota A menuju kota B dengan cara mengurangi jam tiba dengan jam berangkat. Ya, jadi pukul 9.00 kita kurangi dengan pukul 6.00. 9 kurang 3, 3. Berarti lamanya 3 jam. Ya, kita sekarang masukkan ini adalah T. Ya, T-nya tuh 3 jam. Kemudian yang diketahui lainnya adalah S atau jarak, yaitu ini, 210 km. Nah, berarti yang ditanyakan adalah V. V rumusnya tadi adalah S per T. Sama dengan S-nya 210 per 3. Sama dengan 70 km per jam ya. Kemudian yang nomor 5, jarak rumah Mita ke sekolah adalah 240 meter. Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 1,2 km per jam. Berapa menit Mita mengendarai sepeda ke sekolah? Berarti yang ditanyakan adalah T ya. T-nya berapa? Nah, yang diketahui adalah tadi V-nya adalah 1,2 km per jam ya. Kemudian jarak S 240 meter. Nah, rumus T-nya bagaimana? Rumus T-nya adalah S per V. Kita lihat dari rumus tadi, dari diagram rumus ini ya. T yang ditanya T berarti S per V. Ya. Nah, kita masukkan rumusnya. S itu 240 per 1,2. Ya. Nah, ini tapi yang ditanya menit. Nah, yang ditanya menit berarti kita hapus dulu. Jadinya 240 kalau ini jam ya. Yang ditanya menit dan ini jam. Dan ini juga kilometer, ini meter. Nah, jadinya kita ubah jadi seperti ini dulu. Jadi jaraknya kita ubah jadi meter ya. 240 kita bagi 1000 supaya dia menjadi meter. Baru kita bagi dengan V-nya. V-nya adalah 1,2. Ya, 240 dibagi 1000 adalah 0,24 per 1,2. Nah, sama dengan 0,2 jam. Ya. Nah, yang ditanya menit, berarti kita kalikan nih. 0,2 jam kita kali dengan 60 menit. Adalah hasilnya 12 menit. Jadi, Mita mengendarai sepeda ke sekolah selama 12 menit. Jarak dari kota A ke B adalah 156 km. Bayu naik bis ke kota A pukul 6:15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ya. Lalu pukul berapa Bayu tiba di kota B? Berarti kalau pukul berapa yang ditanyakan adalah T ya. T-nya berapa? Nah, kita lihat dulu yang diketahui adalah ini adalah S. S-nya 156 km. V-nya adalah 60 km per jam. Jadi, kita masukkan rumusnya tadi T sama dengan S per V. S-nya 156 km. Nah, ini adik-adik harus jeli dengan satuannya ya. Ini kilometer, ini kilometer. Berarti udah nggak perlu diubah lagi satuannya. Jadi langsung aja 156 km dibagi 60 km per jam. Ya, jadinya nah, ini kalau kita jabarkan seperti ini. Ini kilometernya hilang, jadinya nanti hasilnya adalah dalam bentuk satuan waktu. 156 dibagi 60 adalah 2,6 jam. Nah, ini kita jadikan pukul berapa? Nah, pukul berapa? Dia tiba jadinya pukul 6.15. Kita tambah ya dengan 2,6 jam.
Nah, caranya begini nih, nambahin jam itu 06.15 kita tambahkan 2 jam, 2,6 jam. 2,6 jam itu berapa menit? Ya, 2,6. Oh, 2 jam ya. 2 jam eh di sini Kak Rina hitung. 0,6 kali 30 kali 60 menit itu adalah 36 menit ya Adik-adik. Jadi 2 jam 36 menit. Nah, ini kita tambahkan, ini jadi 11, ini 5, ini 8:08. Jadinya pukul 08.51. Nah, ini adalah jam tiba Bayu di kota B. Kemudian yang nomor 7, Paman Adi naik sepeda motor dari rumahnya menuju kebun binatang. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dinaikinya adalah 60 km per jam. Ini berarti adalah V 60 km per jam. Kemudian waktunya adalah T 45 menit. Yang ditanya jarak atau berapa kilometer jarak dari rumah Paman Adi ke kebun binatang. Jadi yang ditanyakan adalah S ya. Nah, rumus S adalah V kali T. Kita kalikan ini. Kita lihat yang ditanya kilometer, satuan ini sudah kilometer, jadi tidak akan berubah satuan waktunya dan satuan jaraknya. Kita kalikan 60 dikali 45. Ya, sama dengan... Nah, sebentar. Nah, kalau satuan waktunya ini menit ya, ternyata ya. Jadinya ini akan kita kalikan 45 menit. Kita bagi supaya menjadi jam. Kita bagi 60. Jadinya 60 kali ini jadi 0,75 jam. Ya, jadinya 45 kilometer. Nah, jadi jarak rumah Paman Adi ke kebun binatang adalah 45 kilometer. Nomor 8, Nabila menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek selama 1/4 jam. Jika Nabila naik mobil yang dikendarai ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Berarti yang diketahui adalah T 1/4 jam. Ya. Ini kalau kita jadikan menit adalah 2 jam 25 menit. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang diketahui adalah V. V-nya 60 km per jam. Ya. Nah, ini Karina ralat ya. Ini maksudnya adalah 2,25 dalam bentuk desimalnya. Ya. Kemudian kita sekarang berarti mencari S. S-nya sama dengan V kali T. Sama dengan tadi V-nya adalah 60. Kita kalikan 2,25. Sama dengan 135 km. Ya, jadi jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek adalah 135 km. Kemudian yang nomor 9, jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Nah, di sini berarti yang kita ketahui adalah S-nya 15 km, kemudian T-nya adalah 20 menit. Berarti kita akan yang ditanya adalah V. Nah, coba kita lihat di sini kilometer per jam, tapi di sini waktunya 20 menit. Kita akan mengubah ini dulu jadi jam. 20 bagi 60 sama dengan ini 1/3 ya. 1/3 jam. Jadinya seperti ini. V sama dengan S per T sama dengan S-nya 15 per T-nya 1/3. Ya, nah kalau dibagi seperti ini jadinya dia berputar ya. Jadi kan seperti ini nih. Dibagi 1/3 ya. Nah, ini perkalian silang karena sebetulnya ini 5/1 ya. Jadi yang perkalian silang jadinya 15 kali 3, 15/1 jadinya 15
kali 3. Ya, kali 3. Ya, karena ini 1. Sama dengan 45 km per jam. Ya. Kemudian yang nomor 10. Sebuah bis berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bis tersebut berangkat pukul 9 dan menempuh jarak 175 km. Jika di tengah perjalanan bus sempat beristirahat selama 30 menit, pukul berapa bis tiba di kota B? Nah, sekarang kita hitung dahulu. Di sini yang diketahui adalah V-nya yaitu 70 km per jam. Kemudian jarak itu S 175 km. Ya. Nah, sekarang kita hitung dahulu T-nya atau waktunya. Ya, T-nya rumusnya adalah S per V. Ya, S-nya itu adalah 175 per 70 sama dengan 2,5 jam. 2,5 jam ya. Atau bisa kita ubah jadi 2 jam 30 menit. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan. Kan tadi ada waktu istirahat 30 menit. Jadi 2 jam ini, 2 jam 30 menit, kita tambahkan 30 menit. Ya, jadinya 3 jam. Jadi total perjalanannya ada 3 jam berikut istirahat. Pukul berapa bis tiba di kota B? Nah, kita menghitung 09.00 ditambah 3 jam. Sama dengan jam 12 ya. Jam 12.00. Ya, ini jam tiba. Jadi bis tiba di kota B pukul 12.00. Nah, ini ada kuis. Yang pertama, pukul berapa mereka berangkat dari rumah. Jadi soalnya itu keluarga Sari pergi berlibur ke luar kota. Mereka berangkat 23 jam yang lalu dengan mengendarai mobil dan tiba di hotel 15 menit lagi. Jika sekarang pukul 13 dan kecepatan rata-rata mobil mereka adalah 60 km per jam, tentukan berikut. Pukul berapa mereka berangkat dari rumah. Nah, kita akan menghitung dahulu jam 13. Itu tadi mereka sekarang mereka tiba di sekarang pukul 13. Ya. Kemudian kita kurangi dengan nih. Nah, ini Karina ralat dahulu soalnya ya adik-adik yang ini itu maksudnya adalah 1/2 jam ya di bukunya ya. Jadi kita jam berapa mereka berangkat? Berarti pukul 13 kita kurangi dengan 2 jam 30 menit ya. 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Ini kita kurangi. Nah, ini kita tambahkan, kita pinjam 1 itu berarti 60 ya, 60 menit. Jadinya 30, ini jadi tinggal 12 dikurang 2, 10. Jadi mereka berangkat pukul 10.30. Kemudian pukul berapa mereka tiba di hotel? Nah, kita akan membuat seperti ini ya. Jadi 13.15 mereka tiba di hotel. Kenapa? Karena sekarang pukul 13 dan mereka akan tiba di hotel 15 menit lagi. Jadi akan tiba di 13.15. Kemudian nah, ini ya, ini jawabannya. Mereka tiba di hotel pukul 13.15. Kemudian yang C, berapa jarak antara rumah Sari ke hotel tempat mereka berlibur? Nah, kita coba lihat berarti total mereka perjalanannya ya atau T-nya adalah tadi 2,5 jam tanpa istirahat, tanpa ini ya, nih seperti ini. Ya, mereka tiba di sini. Kalau begitu kita hitung 13.15 kita kurangi 2 jam 30 menit, yaitu adalah 2 jam 45 menit. Ya, kemudian yang diketahui adalah kecepatannya. Ya, kecepatan atau V. V-nya adalah berapa tadi? 60 km per jam. Kilometer per jam. Jadi yang ditanya jarak itu S. S adalah V kali T. Sama dengan 60 kita kali dengan
Nah, ini kita ubah ya, kita ubah jadi 2/3/4. Ya. Jadi 2/3/4. Nah, ini langsung Karina jawab. Hasilnya adalah 100. Nah, 165 kilometer. Ini jaraknya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.